Jadi adapun informasi yang akan kami bagikan kali ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan terkait dengan informasi soal DPR yang disebut-sebut telah menandatangani daripada kenaikan gaji ASN, pensiunan, dan juga janda duda pensiun. Maka dengan itu, melalui video atau informasi yang kami bagikan ini, kita akan lihat faktanya nanti Bapak Ibu, apakah benar DPR telah tanda tangan soal kenaikan gaji Bapak Ibu ASN, pensiunan, dan janda duda setelah adanya penyampaian pidato era APBN atau pengesahan APBN untuk tahun 2027. Jadi untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami salurkan melalui channel ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, terkait dengan informasi kenaikan gaji Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan serta janda duda ini, seperti biasa Bapak Ibu ya, di sini kami telah menampilkan sebuah artikel, di mana artikel ini nanti menjadi rujukan utama kita perihal bagaimana informasi soal kenaikan gaji yang katanya telah ditandatangani langsung oleh DPR, dan informasi ini resmi dipublikasikan pada tanggal 19 Agustus tahun 2026 dengan judul Ketuk Palu, DPR tanda tangan kenaikan gaji ASN, pensiunan, dan janda duda, C faktanya. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasannya Bapak Ibu. Mari kita simak secara bersama-sama. Berita mengenai DPR yang disebut telah ketuk palu dan menandatangani kenaikan gaji ASN, pensiunan, serta janda duda kembali ramai diperbincangkan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun 2027. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita memahami poin pertama dari informasi ini, tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu pensiunan yang menyebutkan bahwa adanya ketuk palu soal tanda tangan daripada kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan serta janda duda pensiun dari DPR. Hal ini kemudian kembali ramai dibahas secara khusus di kalangan para pensiunan setelah beberapa hari lalu pemerintah melakukan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang digunakan pemerintah di tahun 2027. Seterusnya, di mana pembahasan atau persetujuan anggaran dengan keputusan resmi kenaikan gaji pensiunan tersebut digadang-gadang menjadi titik harapan untuk memberikan kepastian kesejahteraan bagi pensiunan yang kini tengah menantikan penyesuaian penghasilan. Jadi melalui informasi tersebut Bapak Ibu yang berhubungan dengan kenaikan gaji dan juga penandatanganan daripada DPR soal kenaikan gaji ini, di mana persetujuan anggaran dengan keputusan resmi kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan menjadi titik harapan yang tentu saja memberikan kepastian ekonomi atau kesejahteraan bagi penerima manfaat yang kini selama ini telah menantikan bagaimana kemudian realisasi daripada penyesuaian penghasilan yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, dan semoga saja bisa direalisasikan kembali di tahun 2026 atau tahun 2027 oleh pemerintah. Jadi berdasarkan informasi terbaru hingga tanggal 19 Agustus tahun 2026, beredar keputusan resmi yang menetapkan kenaikan gaji pokok ASN maupun pensiunan untuk tahun 2027. Hal ini seiring penyampaian era APBN dan nota keuangan terbaru pemerintah yang disahkan bersama DPR. Jadi bukan tanpa dasar Bapak Ibu kenapa kemudian beredar soal keputusan resmi yang menetapkan kenaikan gaji Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan ini, karena alasan utamanya sebagaimana penyampaian era APBN dan juga nota keuangan terbaru yang disampaikan oleh Presiden di hadapan DPR MPR, dan ini tentu saja menjadi pemicu soal ketetapan kenaikan gaji Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan di seluruh Indonesia. Sementara kalau kita lihat arah kebijakan anggaran belanja pegawai tahun 2027 Bapak Ibu, jadi dalam penyampaian nota keuangan dan era APBN tahun 2027 yang bertepatan pada tanggal 14 Agustus tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto memang menyampaikan arah kebijakan anggaran termasuk peningkatan atau pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.
Jadi salah satu poin penting dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun 2027 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo beberapa hari lalu, Bapak Ibu, yakni menyampaikan soal arah kebijakan fiskal negara, termasuk pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar kemakmuran masyarakat di tahun 2027. Lebih lanjut, dalam poin-poin berikut soal RAPBN ini, yakni kedaulatan pangan, di mana mengamankan suplai dan produksi pangan nasional, kemandirian energi dan air, memastikan ketersediaan energi serta sumber daya air, kemudian pendidikan dengan peningkatan mutu dan alokasi anggaran besar termasuk program PIP, KIP kuliah, dan sekolah unggulan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu di sini ada beberapa poin penting yang menjadi hal yang konkret di dalam era PBN yang kemudian ini menjadi program dalam kebijakan-kebijakan yang ke depan akan diambil oleh pemerintah. Seterusnya, selain beberapa yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu, termasuk juga di dalamnya, yakni kesehatan. Dengan kesehatan ini ada penguatan layanan dan ketahanan kesehatan masyarakat, kemudian hilirisasi dan industrialisasi, dan mengoptimalkan nilai tambah komoditas dalam negeri, infrastruktur perumahan, dan ketahanan bencana. Dan yang terakhir adalah pembangunan sarana publik serta mitigasi resiko bencana. Jadi ada beberapa kategori penting Bapak Ibu yang menjadi dasar utama arah kebijakan fiskal di dalam rencana anggaran pendapatan belanja negara di tahun 2027 yang akan diprogram dan direalisasikan oleh pemerintah ke depannya. Nah, untuk itu mari kita simak dalam poin berikut adalah peran DPR dan pemerintah yang membahas soal RAPBN tahun 2027. DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati postur awal RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut mencakup kebijakan fiskal negara, namun kesepakatan postur RAPBN tidak otomatis berarti seluruh komponen penghasilan ASN dan pensiunan langsung dinaikkan. Jadi ini adalah penjelasan paling penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini menyinggung soal penghasilan ASN dan pensiunan yang katanya akan dinaikkan oleh pemerintah. Tetapi berdasarkan fakta, informasi yang kami dapatkan bahwa kesepakatan soal RAPBN yang ke depan akan menjadi arah kebijakan fiskal negara bukan berarti postur tersebut langsung otomatis berlaku sebagai komponen penghasilan yang berlaku bagi Bapak Ibu ASN dan juga pensiunan dari pemerintah. Jadi di sini Bapak Ibu, walaupun ada postur yang sudah diselenggarakan, tetapi ini tidak langsung menjadi arah untuk kepada Bapak Ibu ASN secara khusus untuk memberikan kenaikan gaji. Nah, untuk kenaikan gaji, pemerintah masih harus menetapkan kebijakan secara resmi. Bahkan laporan terbaru menyebut Menteri Keuangan Purwayudi Sadewa belum dapat memastikan adanya kenaikan gaji ASN pada tahun 2027 karena pembahasannya masih harus dilanjutkan. Jadi di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwa untuk kenaikan gaji ini tentu saja didahului dengan kebijakan pemerintah yang secara resmi. Dan dari laporan terbaru yang kita dapatkan dari Menteri Keuangan Purwayudi Sadewa, baru-baru ini dalam pernyataannya bahwa sampai saat ini belum dipastikan adanya kenaikan gaji ASN di tahun 2027 karena pembahasannya masih terus berlanjut dan terus didiskusikan dan dipertimbangkan untuk direalisasikan. Nah, jadi kalau kita bertanya apakah benar DPR ketuk palu yang berhubungan dengan kenaikan gaji Bapak Ibu ASN dan pensiunan, jadi dalam penjelasan yang kami dapatkan, jika yang dimaksud adalah DPR dan pemerintah telah menyelesaikan tahapan pembahasan tertentu dalam RAPBN tahun 2027, memang terdapat proses pembahasan anggaran tentang pemerintah dan DPR untuk rencana tahun 2027. Namun, hal tersebut berbeda dengan pernyataan bahwa kenaikan gaji ASN, pensiunan janda dan duda sudah resmi disahkan dan siap dibayarkan. Sampai ada keputusan pemerintah berupa regulasi baru, angka kenaikan dan penceraian rapor belum dapat dipastikan. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, di sini tadi dijelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah menyelesaikan tahapan pembahasan tertentu dalam RAPBN tahun 2027. Itu memang benar Bapak Ibu karena proses pembahasan anggaran adalah dua lembaga yang berperan aktif baik itu DPR dan juga pemerintah. Tetapi kalau kita lihat dalam penjelasan lebih lanjut soal kenaikan gaji ini,
di mana di sini dinyatakan bahwa sampai ada keputusan pemerintah, belum ada regulasi baru atau angka kenaikan maupun pencairan rapor dari pemerintah. Jadi, Bapak Ibu semuanya, ini adalah penjelasan yang perlu dipahami agar tidak terburu-buru dalam menyimpulkan berbagai informasi yang beredar di media sosial. Karena itu, para pensiunan PNS TNI Polri dan Canda Duda sebaiknya menunggu peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan atau regulasi resmi lainnya sebelum menyimpulkan bahwa kenaikan sudah sah dan menghitung nominal rapor yang akan diterima.